Selamat sore semuanya ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Malam hari ini kita akan bahas sedikit mengenai kisi-kisi. Tapi kita lihat di sini ada standar kisi-kisinya di sini, ya. Jadi ini ada paling silabus paling akhir itu ada standar kisi-kisi. Jadi kurang lebih multiple choice 40 nomor untuk UTS dan 40 nomor untuk UAS. Ya. Jadi nanti besok UTS-nya itu ada 40 nomor, UAS-nya itu ada 40 nomor. Jadi pada kurang lebih tanggal belasan bulan Desember UAS. Mulai dari konsep, prinsip, kewirausahaan, bidang keperawatan, analisa kewirausahaan, faktor yang mempengaruhi kewirausahaan, kemudian karakteristik yang dimiliki seorang wirausaha, spirit kewirausahaan, etika, tanggung jawab, ya, dan lain-lain ya. Itu akan ada di dalamnya. Apakah soalnya itu ada jumlah 6, jumlah 2, jumlah 1, jumlah 3, tapi totalnya itu harus pada UAS itu harus 80 soal. Nah, kalau soalnya itu akan kita bahas itu sesuaikan dengan capaian 2, 3, capaian 4 ya, maksimal ya. Kemudian C5 dan C6. Itu kita sesuaikan yang itu ya. Dan itu RPS-nya saudara sudah pegang semua di dalamnya, sehingga saudara bisa lihat di itu, baru bisa baca dan feeling keluarnya di mana, soal yang pas keluarnya di mana ya. Contoh seperti itu. Jadi jangan belajar tidak pernah lihat kamu punya RPS, kemudian hanya isi-isi, sehingga sampai sekarang semester 7 minta untuk SP kewirausahaan. Semester 7 ini semester 8 lupa waktu itu ujian ulang atau apa. Sehingga mau tidak mau kita harus buat seperti ini, sehingga kau bisa paling tidak mengingat soal dan bisa kerjakan hari minggu depan dengan baik. Ya, misalnya kalau saya kasih soal seperti apa namanya, berikut ini tidak termasuk dalam berwirausaha. Contoh seperti itu. Jadi apa yang tidak termasuk dalam berwirausaha? Berarti kau harus lihat yang tidak termasuk dalam berwirausaha itu seperti apa. Itu contohnya ya. Sehingga nanti pikiranmu, oh berarti semuanya tentang wirausaha, kecuali mungkin ada satu yang tidak sesuai dengan berwirausaha. Itu maksudnya. Atau misalnya contoh cara-cara berpikir secara kreatif dan efektif seperti apa. Jadi misalnya saudara berpikir secara kreatif dan efektif itu seperti apa? Ya? Jadi sehingga bisa saudara bisa isi. Kalau tidak belajar berpikir kira-kira arahnya kemana, ya. Kemudian yang berikut, misalnya saya kasih kasus, salah satu kasus ya, saya kasih kasus. Anton adalah seorang mahasiswa perawat.
beberapa bulan akan menyelesaikan studinya, merencanakan membuka usaha rumah makan misalnya, dengan menu rendah kalori dan rendah lemak. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kewirausahaan dalam konteks global. Apa saja salah satu aspek yang dipertimbangkan? Misalnya, apakah dia pertimbangan aspek apa yang dia harus pertimbangkan? Contohnya seperti itu. Jadi ini ternyata harus analisa. Analisa kayak apa seperti itu. Ya. Atau misalnya seorang perawat wirausaha, ya, mempunyai keberanian, mempunyai ide dalam mengembangkan diri secara inovatif dan kreatif. Manakah makna yang paling tepat dalam orang melakukan inovasi? Saudara harus berpikir makna itu orang berinovasi itu seperti apa. Sudah ada memang jawaban di dalam, tinggal saudara menentukan, saudara punya pikiran sendiri. Ya, seperti itu. Jadi saudara jangan bingung, ada semua A, B, C, D ada di dalam semua. Sehingga saudara bisa tentukan, oh, makanya harus mengerti dulu kasusnya, mengerti dulu soalnya. Kalau tidak mengerti, ya nanti tidak bisa isi. Ya. Atau seperti ini, entrepreneurship dapat melakukan perubahan dengan usaha yang dilakukan, suatu yang sulit dilaksanakan jika entrepreneurship itu ibarat ya sebagai pekerja karyawan yang biasa. Apakah yang di dalamnya keuntungan, manakah yang merupakan kerugian dalam melakukan entrepreneurship itu? Itu harus saudara lihat, ada dalam makalah mengenai apa itu keuntungan berwirausaha, apa itu kerugian dalam mengadakan wirausaha. Seperti itu. Jadi kalau saudara tidak melakukan itu, berarti ya mau isi seperti apa, peluang apa yang kita harus dapat. Ya. Seperti itu. Jadi saudara harus baca 2 kali, baca baik-baik sehingga bisa lebih paham. Ya, lebih paham dan lebih mengerti. Atau misalnya saya kasih kasus contohnya, Tuan B merupakan pengusaha ayam pedaging di desa X. Jumlah ayam 150 ekor dalam kandang. Setiap hari terjual 10 sampai 15 ekor. Suatu saat Tuan B menambah usahanya dengan berjualan sembako dengan pemasukan perharinya lebih dari 750.000 per hari. Menurut Kementerian Pendidikan 2010, dalam undang-undang dalam untung dan ruginya seorang entrepreneurship atau usahawan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah yang dialami Tuan B berikut misalnya? Apakah dia seorang usahawan yang tajir, ataukah dia seorang konsultan yang tajir, atau dia mempunyai waktu yang baik untuk dia melakukan usahanya, ataukah dia dipengaruhi oleh orang lain. Jadi semua jawaban sudah ada, tinggal saudara yang menentukan apa isinya di dalam. Ya.
saudara bisa memahami konteks-konteks soal seperti itu. Kalau saudara tidak memahami, ya memang pasti repot, ya. Jadi itu yang contoh-contoh kasus yang saudara akan pelajari, yang perlu saudara cermati, baca baik-baik, baca dengan teliti, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang baik. Ya. Kemudian misalnya dalam berwirausaha misalnya, suatu upaya untuk memasarkan suatu produk atau maupun jasa pada masyarakat, apa itu? Apakah disebut sebagai penjualkah, atau penawarankah, atau yang dibelikah, atau yang bersaingkah, atau yang dijual? Tinggal saudara memilih kira-kira yang cocok seperti apa. Ya, itu contoh-contoh yang saudara harus pelajari secara cermat dengan baik. Atau yang hubungan apa namanya wirausaha dengan ilmu-ilmu lain, ya, dan seterusnya. Itu juga perlu saudara membaca sehingga bisa pahami. Kemudian yang berikut, jadi totalnya itu adalah 40 nomor. Ya. Kemudian yang berikut dalam saudara isi juga jangan lupa, ya, misalnya isi tentang apa yang disebut dengan sifat berwirausaha, atau apa yang disebut dengan ciri berwirausaha, ya, atau apa yang disebut dengan faktor yang mendukung dalam kita mencapai wirausaha dengan baik. Itu harus belajar di situ. Jangan sampai saudara lupa, ya, sehingga saudara tidak membaca itu. Ya, misalnya kasus mungkin ada 50% atau 60%, sedangkan soal multiple choice biasa mungkin 40 atau 30 atau 50%. Sehingga saudara bisa memahami, ya, apa ciri, apa yang dimaksud wirausaha, ciri, apa itu faktor, apa itu sifat, ya, dan apa itu yang menjadi ciri dan hakiki dari berwirausaha. Itu juga harus dipelajari sehingga nanti minggu depan tidak kalang kabut dalam saudara. Jadi kalau saudara tidak belajar itu, maka saudara akan ketinggalan sampai berapa semester, ya, juga tidak dapat. Kemudian apa itu karakteristik dari seseorang dalam berwirausaha? Kemudian selain itu apa yang menjadi tujuan dari seseorang melakukan wirausaha? Ya, apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi karakteristik dari seseorang berwirausaha? Ya, itu malam ini atau pas besok saudara punya waktu harus tengok dan baca ulang itu, ya. Ada dalam makalah kurang lebih 60-70% itu ada dalam makalah. Kelompok yang sudah presentasi. Tinggal saudara baca dari situ.
Yang selain itu adalah kasus-kasus yang saudara menalar dan dikaitkan dengan dalam makalah itu. Ya, jadi kalau sekitar 60% saudara sudah baca, ya tinggal saudara tambah saja, nilainya bisa mencapai karena saudara sudah paham di dalam analisa-analisa itu. Jadi jangan terlalu berpikir jauh-jauh dalam saudara menganalisis kasus seperti itu. Ya, bisa dipahami tidak semua malam ini? Jawab. Halo? Bisa, Pak. Hah? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Semua Pak. ini tidak Bisa, Pak. ada dalam Zoom tidak atau tidak ada? Ada, Pak. Coba Ada, Pak. ada semua ini? Ada semua. Saya kasih saudara seperti itu, buka-buka lembar 1 tidak ada orang, lembar 2 tidak ada orang, lembar 3 tidak ada orang. Saudara, saya sudah omong kurang lebih 70% dari soal yang ada. Kalau saudara tidak tangkap, ya, berarti saudara nanti rugi. Belum tentu kan saya kasih share screen di ini soal-soal supaya saudara lihat. Kalau saya share screen, dia tinggal saudara screenshot saja. Selesai. Sehingga nanti kalau saudara screenshot, wah, dapat 10, sudah 100, sudah pas ini orang. Saya tidak screenshot, saya hanya lihat, kemudian saya baca di pokok-pokoknya. Hati-hati kalau yang punya sipen sendiri, dia ujian sampai 10 kali, sampai semester 7 masih ujian. Itu lebih gila lagi. Ada sekarang ini yang semester 8, yang sudah masuk di profesioner, masih minta Pak Oklan, saya mau ujian ini pakai wirausahaan. Tahun 2019 saya tidak lulus. Wah, parah. Ya. Jadi mudah-mudahan malam ini saudara tangkap baik-baik dari Zoom ini, ya. Zoom ini karena sebagian besar saya sudah omongkan tadi kasus-kasus, sehingga saudara bisa arah pikirannya terbuka dan ujian paling tidak UTS nilainya harus bagus. Kemudian nanti tambah dengan UAS nanti besok lagi nilainya bagus, ya sekali ujian. Tidak ujian 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Kalian tidak ikut di sini ya, dia pikir nanti saya ada share screen supaya dia biar dia tidur-tidur juga dia lihat-lihat. Ya. Seperti itu ya. Jadi semua makalah sudah dikasih tidak sipen di dalam grup. Yang kelompok-kelompok yang presentasi sudah dibagikan makalah ya, ambil semua kah? Halo? Ada yang belum, Pak. Ada yang belum ambil, coba di-share ulang supaya diambil. Itu hari apa? Itu ada ujian kewiraan. Jadwalnya hari apa ya? Sudah dikasih jadwal ke belum? Jadwal ujian? Semua sudah tahu jadwal ke belum? Sudah, Pak. Hari apa? Christophorus Columbus. Hari Rabu atau hari Kamis atau hari Senin? Hah? Hari apa? Hari Senin. Hari Senin, Pak. Hari Senin. Ya, Pak. Senin jam berapa? Mulai jam 8, Pak. Oke, kamu belajar ya, pasti hari Senin soalnya sudah dikasih. Ya, tidak ada yang
yang saya kasih malam ini tidak mungkin tidak ada, ya. Kemudian bentuk dalam berwirausaha, ya. Berbentuk berwirausaha itu seperti apa, ya. Saya ulangi, sifat berwirausaha, karakteristik berwirausaha, tujuan berwirausaha, ciri dan sifat wirausaha, hakikat orang melakukan wirausaha, itu semua ada. Poin-poinnya ada yang sehingga saudara pelajari dari situ. Ya. Jangan sampai saudara tidak belajar dari situ. Tetap saudara akan tidak bisa ujian besok nanti. Ya. Jadi nanti malam ini saudara belajar, hari Senin saudara bisa isi dengan baik. Saya berharap begitu, karena kalau tidak isi begitu, tidak buat isi-kisi, saudara tidak bisa ingat. Ya, hanya buka-buka dan baca-baca ulang seperti itu. Ya. Kemudian contoh kasus itu kasus yang dilaksanakan setiap hari. Kasus yang saudara temui tiap hari kiri kanan, ya, sehingga nanti bisa diisi dengan baik, ya. Kalau tidak nanti tidak bisa diisi. Kasus yang ada di samping kiri kanan saudara pungkos itu, orang jualan-jualan itu, tapi tinggal saudara telaah itu yang seperti apa. Kalau saudara tidak ingat baik-baik, ya nanti tidak bisa diisi hari Senin. Hari Senin kan apa semua toh, ABC semua, tinggal saudara isi. Ya, saya pikir itu saja ya dari saya. Kurang lebih 30 menit kita sudah pertemuan. Mudah-mudahan malam ini saudara bisa ikuti dan baik. Ya, dengar tidak semua? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Itu saja. Dengar, Pak. Ya, buka semua supaya saya screenshot bahwa saya sudah laksanakan Perkuliahan, Pak. bukan kuliah, kisi-kisi, kuliah, kau punya kuliah. Lakukan kisi-kisi. Oke, buka 1, 2, 3. Sebelah lagi. Ya, sebelah ini belum terbuka banyak nih. Apa ada atau tidak ada? Lembar ketiga juga belum terbuka banyak. Tidak ada semua nih pasti. Oke, itu saja dan selamat sore untuk kita semua. Sampai bertemu di ujian hari Senin. Sore, Pak. Pak, sore. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Yuk. Selamat malam. Selamat malam, Pak.